Halo Sahabat Saka, kali ini kita membahas tentang FYI mengenai waspada terhadap praktek tidak etis beberapa teknisi, yang dimana mungkin kalian suka perlu banget nih tips-tips dari kita, atau gimana sih tahu teknisi yang memang nakal atau misalkan yang sudah tidak etis untuk harga-harga yang diberikan. Nah, sebelum lebih detail mengenai tersebut, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Saka. Halo Sahabat Saka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian, ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, yang perlu kalian ketahui kan cuci AC itu sekarang harganya variatif ya, dari paling murah sampai paling mahal. Nah, tapi rata-rata untuk yang 1 PK ke bawah kan masih yang normal, masih under 100.000 ya per unitnya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau pastikan itu teknisinya kalian memang harganya oke, coba minta dulu sama teknisi waktu pas kalian jadwal pemasangan, boleh gak minta list penambahan di lapangan jika terjadi perlu dilakukan selain pencucian AC itu, supaya kalian yakin oh kira-kira kalau penambahan nanti saya bakal ada siap ya biayanya. Nah, jadi kalian jangan kaget kalau pas lagi sudah terjadi resep pemasangan, selesai cuci lalu tiba-tiba ditagih biaya yang kalian kaget, kok harusnya nggak segini. Nah, kurang lebih coba dulu minta harga presisnya di depan, jadi kalian sudah ada ancar-ancar ya. Nah, kenapa sih kita harus waspada sama teknisi yang memang curi-curi lah gitu, jadi yang tidak etis dan menaikkan harga yang suka hati dan memang tidak dimasuk akal ya. Biasanya itu banyak terjadi kalau kalian cuci AC. Apa sih yang sering mereka charge? Biasanya pertama adalah yang sering banget adalah penambahan freon. Kenapa penambahan freon? Karena biasanya cuci AC itu kalau udah lama kita sering pakai AC-nya, pasti kan suka banyak yang bilang nggak dingin nih. Padahal setelah kita cuci AC, pada dasarnya tuh AC-nya dingin. Memang freon itu tuh nggak bakal bocor selama AC kalian, pipa kalian tidak ada kebocoran. Jadi tetap akan stabil freonnya, PSI-nya. Nah, biasanya mereka suka mainin dari sana, yang dimana kalau yang udah-udah mereka pas lagi mau pencucian, apalagi di outdoor yang memang tidak terlihat oleh kita, dia akan merilis sedikit freon demi sedikit. Akhirnya pas setelah dicuci diinfokan bahwa oh PSI-nya rendah nih, terus harus tambah freon. Makanya kalian diwajibkan untuk nambah freon, yang dimana harga freon ini juga kan memang nggak murah ya. Freon itu saya nggak bilang murah, freon itu variatif, tapi harga range-nya tuh rata-rata sekarang R32 itu kalau sekali ya tergantung range-nya, mungkin bisa dari 200 sampai 300 ribu ya, karena kan bisa sedikit banyaknya atau full, tergantung freon yang terbuang dan tergantung freon yang harus mau diisi seberapa banyak gitu ya. Nah, lalu juga biasanya itu mereka karena freonnya berkurang pasti minta penambahan, dan kalian kan nggak tahu harganya. Tapi kalau tadi yang saya bilang kalian sudah minta harga presis di depan, pastinya itu bikin kalian oh ya udah harganya masih wajar karena memang freonnya itu berkurang. Kalian sudah tahu. Nah, pastikan juga tips dari kita bahwa sebelum pencucian wajib banget minta deh, walaupun kita nggak ngerti banget ya, tapi minta deh, oh cek dulu deh Pak, itu PSI-nya freon kita itu berapa sih gitu sebelum cuci ya. Kalau misalkan dia bilang, oh pasti cek ini mas, ini 100 PSI ini atau 120, itu memang ada indikasi bocor ya. Jadi otomatis kalian minta setelah dicuci coba dicek lagi. Kalau pas setelah cek PSI-nya pun masih dia 120, 130, memang kemungkinan ada bocor halus. Mungkin bisa minta teknisnya untuk
cari tahu bocor halus di mana, ditambal, dilas supaya kalian pas isi tidak akan bocor lagi ya. Tapi kalau misalkan PSI-nya tidak terlalu jauh waktu pas pengecekan pertama kali, sebelum melakukan cuci tidak terlalu jauh, cuman kayak turun 10 sampai 30, kemungkinan karena memang pada dasarnya AC-nya lagi kotor banget, jadi memang menurunkan kadar dinginnya. Tapi setelah cuci nanti pasti dia akan kembali dingin, cuma naiknya bisa balik normal atau misalnya naiknya sebesar 10 sampai 20 PSI. Jadi kalian nggak perlu nambah freon gitu ya. Nah, setelah itu kan memang biasanya kita jangan mau cuman oh udah datang nih AC teknisnya mau sekalian cuci ini indoor ini outdoornya. Kalian tuh nggak ngawasin. Sebisa mungkin kalian ngawasin. Kalau di unit indoor kan pasti bisa ngawasin dengan gampang. Tapi kalau outdoor tergantung posisi outdoor kalian. Tapi kalau emang naik genteng ya sudah, kalian ya mungkin percaya saja gitu ya dengan teknisinya, tidak nakal dan segalanya. Tapi pastikan tadi yang pertama kali harus cek PSI sebelum mulai, itu wajib banget supaya kalian lebih aware dan kelihatan smart oleh teknisinya. Jadi dia nggak aneh-aneh gitu ya. Nah, jika memang juga kalau misalkan teknisinya bilang, Bu ada part-part yang harus diganti, ini rusak, itu rusak, saran saya ya, kalian kan juga beli AC kan nggak murah. Walaupun sudah tidak garasi, baiknya oh yaudah Pak, saya coba laporin ke brand dulu, nanti biar brandnya yang cek ya. Walaupun sudah nggak garasi, tapi kita lebih percaya dan lebih yakin bahwa memang oh bener gak ini AC-nya problem, bermasalah. Terus kalaupun diganti, partnya memang asli dari brand tersebut. Jadi kalian pun juga yakin bahwa memang partnya bagus dan baru gitu ya. Jadi pastikan bahwa memang tidak sembarangan langsung oke, walaupun kalian yakin oh murah atau segala macam, karena memang kita juga nggak bisa pastikan part-part itu biayanya berapa karena banyak banget dan banyak komponennya. Nah, sudah di akhir video itu adalah tips dan juga cara supaya kalian tidak dibodoh-bodohi oleh teknisi, sama yang teknisi tidak etis, yang memang teknisi abal-abal, yang suka-suka jidat, ya cuma mau cari sementara aja. Nah, itu adalah tipsnya supaya kalian tidak sampai terkena biaya yang besar banget ya. Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari video kita selanjutnya. See you, bye-bye.